Oke, baik, kembali ke kasus ini. Itu adalah cerita sampingnya saja, ya, pemanis dari ini, bahwa ada satu sisi di dalam industri kita yang harus kita perhatikan, gitu. Oke, nah untuk reaksinya sendiri, saya nambah, reaksinya ini sebenarnya reaksinya mudah banget ini, reaksi untuk membentuk kapur barus ini. Jadi dari terpentin itu cuma kalau nggak salah itu ditambahin dengan air. Cuma penambahannya itu dengan menggunakan katalisnya itu katalis asam. Supaya, jadi terpentin ini termasuk senyawa yang stabil. Jadi untuk supaya dia itu mau bereaksi harus ditambah katalis. Seperti inilah, seperti kalau misalnya Anda punya penggaris gitu ya. Penggaris kalau misalnya Anda gosok-gosok ke tangan, nah nanti kan jadi reaktif gitulah. Serbu-serbu apa namanya, kertas itu bisa nempel. Nah seperti itu. Jadi butuh untuk di katalis asam sedemikian dia bereaksi gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah bereaksi itu gampang banget dapat kapur barus ini. Ya, dia mengkristal dengan sendirinya. Tinggal mau dibentuk ukuran berapa saja gitu ya. Kita atur ukurannya berapa. Gitu. Oke. Tapi yang sesederhana ini biasanya kita luput dengan ini ya. Ya maksudnya kita jual-jual aja bahan mentahnya itu lupa kita membuat apa namanya. Jadi turunannya banyak sekali. Oke, jadi baik, saya kembali lagi ke kasus ini gitu ya. Jadi untuk penyelesaian kasus ini sama seperti yang kemarin gitu ya. Kita akan melakukan juga peneracaan massanya. Ya, jadi peneracaan massa akan kita lakukan. Jadi tidak hanya peneracaan massa itu untuk kasus yang kemarin yaitu tangki sama air aja gitu. Kita juga bisa menggunakan peneracaan itu untuk menyelesaikan permasalahan sublimasi ini. Ya, jadi kita mulai darinya itu adalah, sebentar saya share dulu. Saya stop sharing. Ini nggak pada ngantuk semua kan? Masih jam 9. Aman Pak, aman. Aman ya? Wah, gitu. Ini Anda itu, oke, layar saya sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, sip. Gitu ya. Lah, soalnya saya nggak ketahui. Saya ini tolong dibantu ya. Oke ya. Nah, saya akan menuliskan di sini adalah diketahui. Diketahui apa nak tadi? K sama dengan nilainya berapa? Ada yang bisa membantu saya? Wah, saya harus buka-buka nutup ini. Buka nutup ini. 1,7 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 satuannya? Kilogram per meter persegi per second. Per second ya. Oke. Terus kemudian R0-nya, jari-jari awalnya? 8 cm. Diameter. Ya, diameter. Kalau jari-jari jadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke ya, kita satukan langsung lah ya dengan ini. Ada lagi yang kita ketahui? Kalau nggak salah ada densitas ya, betul ya? Betul? Densitasnya itu adalah 865 kg per meter kubik. Oke, ada lagi? Tidak ada. Ya, yang ditanyakan itu adalah R pada saat T-nya berapa? 5 hari ya? Betul? Betul? Betul Pak. Oke, 5D. Oke, saya akan melakukan jawab. Ya, tapi sebelum menjawab, gitu ya, saya akan memberikan amunisi kepada Anda. Bagaimana kalau kita menghadapi kasus, gitu ya? Ini akan di teknik kimia. Ini akan banyak menghadapi kasus di sini, suatu cerita, terus kemudian dikasihkan koefisien, terus kemudian bagaimana membentuk rumusan matematikanya. Itu akan banyak sekali dengan ini. Nanti ada koefisien Henry gitu ya, terus kemudian koefisien konduktivitas perpindahan panas, koefisien konveksi dan lain sebagainya, banyak konveksi. Nah, yang bisa Anda lakukan itu adalah melihat unitnya. Ya, lihat unitnya, unit satuannya dia. Gitu ya. Itu adalah bekal utama Anda ketika Anda mencoba untuk menyelesaikan itu.
gitu ya. Karena apa? Ini nanti pasti gitu ya, hasil baik di sebelah kiri sama dengan dan di sebelah kanan sama dengan harus memiliki unit yang sama. Ya. Jadi untuk menyusun persamaan matematika gitu ya, selain dari peneracaan massa, ada juga bisa melihat dari unitnya tersebut. Ya, kita coba sekarang. Kita susun terlebih dahulu neraca massanya, yaitu itu adalah massa masuk ya dikurangi dengan massa keluar ya itu adalah sama dengan akumulasi massa. Ya, jadi massa masuk dikurangi dengan massa keluar itu adalah sama dengan akumulasi massa. Ada massa masuknya kalau kasus kita? Ya, ada yang terpenuhi masuk? Enggak ada kan? Ya, yang ada itu adalah nanti keluar. Ya, jadi ini 0. Kita kurangkan dengan ya akumulasi massa. Kita yang tahu dulu itu adalah pasti dm dibagi dengan dt. Oke, nah di sebelah kanan sama dengan itu satuannya itu adalah kilogram per satuan waktu. Oke, nah sekarang kita coba dengan menggunakan bekal yang ada itu adalah menyusun menjadi satuan massa per satuan waktu. Kalau saya kalikan K di sini, gitu ya, kira-kira saya kurang apa supaya menjadikan satuan unitnya itu adalah kilogram per satuan waktu? Kira-kira apa yang saya kurangkan? Di sini kan satuannya kalau K itu adalah kilogram per meter persegi per S. Kilogram itu adalah satuan massa, S itu adalah satuan waktu, kemudian ada per M kuadrat. M kuadrat itu apa tuh? Luas permukaan. Luas, Pak. Nah, Luas permukaan. itu luas permukaan. Jadi saya kalau kalikan di A di sini karena satuan untuk meter perseginya itu di sisi penyebut ya, maka A-nya harus saya taruh di sisi pembilang ya supaya nanti bisa bercoret. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sisi kiri kita punya satuannya itu adalah massa per satuan waktu, di sebelah kanan juga massa per satuan waktu. Oke, berarti sudah sama. Oke, nah sekarang selanjutnya itu adalah kita menjabarkan terkait dengan rumusan ini. Oke, baik. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu adalah untuk akumulasinya. Oke, jadi saya tulis ulang lagi aja, min K dikalikan A sama dengan ya, dm ya pasti yang ditanyakan itu adalah di sini dr kan ya. Berapa jari-jari setelah 5 hari. Jadi kita harus bisa menurunkan M itu nantinya sedemikian hingga itu jadi bisa fungsi R. Gitu ya. Jadi untuk M menjadi fungsi R itu apa yang penghubung yang kita butuhkan? Ini bertahap ini. Densitas. Oke. Densitas itu adalah kalau mau menjadi R itu adalah penghubungnya dengan volume ya. Betul ya? Ya, maka jadi Ya, saya Pak. punya di sini itu adalah, ini sudah langsung saya gantikan dm aja ya. Dm dibagi dengan dt karena kita menggunakan dt yang sangat kecil sekali sehingga delta itu bisa menjadi dm jadi di dt. Ya. Jadi ini saya gantikan d rho dikalikan v dibagi dengan dt. Ya. Apakah rho-nya berubah-ubah? Ya, terpenoid itu apakah nanti kalau misalnya dengan mengecil itu densitasnya itu akan berubah? Tidak, Pak. Tidak kan? Kan dari tengah-tengah sampai ini dianggap densitasnya ini. Berarti ini bisa saya keluarkan menjadi rho dikalikan dv dibagi dengan dt. Ya. Oke, nah sekarang gimana ini cari untuk dv-nya ini? Ya. V itu sudah dekat kita menjadi fungsi R. Ya. Nah, sekarang ya ini jadikan apa nih? Ada ide? dv ini harus gimana?
Dipecah jadi A kali DR, Pak. Dipecah jadi A kali DR. Kenapa dipecah jadi A kalikan DR? Ada yang sudah tahu kenapa harus dipecah menjadi A kalikan DR? Karena kita mau tahu laju radiusnya gitu, Pak. Menuju radiusnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa A dikalikan dengan DR? Karena A-nya konstan, Pak. Sebentar, A-nya konstan? Ini maaf Pak, soalnya ada di mana ya Pak? Loh, soalnya di mana? Ya, maksudnya filenya. File yang kemarin. Oh, yang ini kemarin. kita masih berhubungan dengan penyelesaian ini kan di soal terakhir itu masih ada perpindahan panas ya 1, terus kemudian yang kamper ini 1. Oke ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya DE. Oke ya, untuk menjelaskan masalah DV ini saya agak sedikit keluar dulu. Keluar dari inilah masalah ini ya. Jadi kalau misalnya saya tanya luas bola itu apa? Luas bola A sama dengan A bola ya. A bola itu sama dengan 4 ada yang tahu? 4 pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Benar ya? Volume bola itu berapa? 4/3 pi r pangkat 3. 4/3 pi r pangkat 3. Ya. Ada tahu ini menuju ke sini caranya gimana? Diintegralkan. Hah? Diintegralkan. Diintegralkan. Ya kan? Diintegralkan itu caranya seperti apa? Jadi sebenarnya saya mau menghitung dV. Itu adalah sama dengan A dikalikan DR. Benar ya? Seperti ini ya? Ya, betul Pak. Ceritanya itu seperti apa gitu ya. Saya ini bagi yang sudah Pak tahu gitu ya, nggak apa-apa gitu dengan ini. Bagi belum tahu, ini pemahaman yang penting ini. Saya apa yang saya lakukan, saya bikin layer-layer nih. Seperti ini. Oke. Ini itu adalah DR. Ya, ini itu adalah DR. Ini yang saya kasih gambar ini itu adalah A-nya. Kalau saya bisa mengambil DR itu sekecil mungkin, gitu ya, ini itu bisa saya bikinkan menjadi layer yang datar sekali. Ya, di mana ini nanti itu akan berubah menjadi layar yang datar sekali, ya, di mana ketebalannya itu adalah DR, kemudian luas permukaan ini sebenarnya itu adalah A. Nah, tentu saja ini kalau misalnya ditanya asumsi ini nggak berlaku kapan ya? Ketika ada DR-nya tebal, gitu ya. Ketika DR-nya itu tebal sekali, nggak berlaku lagi ini rumusan ini. Ini berlaku kalau misalnya Anda memilih DR itu adalah sekecil-kecilnya, sedemikian hingga itu jadi lapisan tipis sekali, sedemikian hingga ini saya bisa ambil bahwa ini itu adalah luasnya itu adalah A, ininya adalah DR. Nah, maka untuk mendapatkan yang namanya volume ini, volume satu layer ini yang notabene itu adalah delta V, saya bisa lakukan itu rumus yang sederhana, delta V itu adalah sama dengan kalau melihat balok gitu ya, rumusnya itu adalah luas permukaan dikalikan dengan tebalnya dia. Oke ya. Nah, oleh karena itu rumus ini berlaku gitu ya. Kalau misalnya kita itu menggunakan DR yang sekecil-kecilnya. Ya, nah pertanyaannya, apakah A itu tidak selalu tetap? Tidak selalu tetap. Dia akan mengikuti R pada saat tersebut. Ya, dia nanti akan berubah-ubah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di sini, A itu harus kita jabarkan menjadi
R-nya. Maka dari itu saya lanjutkan lagi di sini gitu ya. Ini jadinya itu adalah kalau tetap enak saya keluarkan aja, tapi enggak tetap nih. Jadinya DV sama dengan A-nya itu apa? 4 pi R kuadrat dikalikan DR. Oke, jadi A ini juga fungsi R setiap saat. Oke, oleh karena itu apa yang saya lakukan? Ya, saya integrasikan di sini. Jadilah sekarang saya dapat volume bola yang kita ketahui bersama bahwa volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sebenarnya integrasi dari 4 pi R kuadrat terhadap DR. Ya, nah apa yang saya lakukan? Saya akan menggunakan kasus yang sama ini. Termasuk juga yang apa yang saya ingin sampaikan itu adalah untuk tugas yang kelas 01 yang untuk tangki LPG ya. LNG maaf ya. Itu menggunakan konsep yang sama. Anda harus menghitung lapisan-lapisan tersebut. Dalam artian Anda harus membuat fungsi A-nya itu sebagai fungsi ketinggian. Ini fungsi A-nya sebagai fungsi R. Ya, karena R yang ditanyakan. Kalau misalnya di tangki LNG kemarin gitu ya, itu Anda yang ditanyakan itu adalah H. Jadi Anda harus membuat A sebagai fungsi dari H. Ya, harus Anda jabarkan. Ya, Anda tidak bisa membuat A-nya itu selalu tetap. Karena apa ya? Kalau misalnya cairannya semakin naik, ya A-nya akan ikut naik. Tapi kalau misalnya H-nya itu semakin turun atau levelnya semakin rendah, gitu ya, A-nya juga akan semakin mengecil, gitu ya. Jadi itu adalah sebagai fungsi dari R. Sama dengan ini kasusnya itu adalah A sebagai fungsi dari R, ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Ya udah, saya punya yang namanya ini. Ini akan saya pindahkan ke sini. Ya, sedemikian saya akan punya itu adalah minus K dikalikan A sama dengan rho dikalikan apa? A dikalikan DR dibagi dengan DT. Nah, ini enaknya gitu ya. Enaknya apa? K ini atau kecepatan massa yang keluar ini sebagai fungsi A. Di mana fungsi A itu adalah juga fungsi R. Jadi massa yang keluar kalau A-nya itu lebar sekali, itu pasti lebih banyak daripada ketika lebih R-nya lebih kecil. Akumulasi massa, bukan lajunya ya. Akumulasi massanya itu akan lebih cepat. Ya. Di sini juga itu adalah fungsi dari A. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Di sebelah kiri ada fungsi A, di sebelah kanan ada fungsi A yang sama-sama itu adalah fungsi R. Jadi kita bisa coret. Oke, jadi di sini kalau misalnya demikian apa yang saya punya itu adalah DR itu adalah sama dengan ini apa nih? Min K per rho dikalikan dengan DT. Oke ya, kalau misalnya saya integrasikan, ini juga saya integrasikan, saya punya R sama dengan min K dikalikan rho ditambah dikalikan T ditambah dengan konstanta. Ya, dengan Anda memasukkan nilai T tertentu, misalnya T-nya itu ada 5 hari, kemudian jari-jarinya itu, dengan Anda memasukkan T0-nya itu adalah berapa tadi? Dengan T pada saat 0 itu adalah R, pada saat T0 itu adalah sama dengan berapa tadi? 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya, maka saya akan punya di sini 4. Ya, saya jawab di sini 4 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan min K dikalikan rho dikalikan T plus konstanta. T-nya 0, maka saya akan mendapatkan konstantanya adalah
kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Ya, meter. Jadinya rumusan saya, jawaban khusus saya itu adalah R sama dengan min K dibagi dengan rho dikalikan T, itu adalah min atau plus ya, plus 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, jadi ini adalah jawaban. Oke, jawaban dari persamaan ini. Sebenarnya begini ya, banyak kasus yang nanti akan kita ketemukan itu adalah memiliki persamaan yang sederhana. Nah, teknik kimia itu tidak pernah membuat persamaan yang kompleks-kompleks. Kalau bisa memang persamaannya itu adalah sederhana. Cuma pemahaman menuju kepada perumusan matematika ini yang perlu Anda perhatikan, gitu ya.